97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans setia Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajang ngobras ngobrol bareng sehat ya. Nah, kali ini fans setia Gema Merdeka sudah hadir narasumber, beliau dari Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Denpasar. Nah, fans setia Gema Merdeka siang hari ini selama 1 jam ke depan sampai tuntas di jam 2 siang nanti kita bakalan ngobrol santai ya. Jadi kita bakal ngobrolin tentang tema hari ini, bahaya narkoba dalam perspektif spiritual. Nah, seperti apa keseruannya? Langsung saja Yulia bakal sapa dulu untuk narasumber yang hadir di Studio 1 Gema Merdeka. Beliau adalah Dr. Iputu Beli Sutrisna SPKJ. Om Swastiastu dokter. Om Swastiastu Mbak Yulia. Iya, apa kabar siang hari ini dokter? Kabar sangat baik. Sangat baik ya. Udah berapa tahun nih dokter? Dari tahun lalu yang talk show, sekarang talk show lagi. Oh, terakhir di Gema ya? 2 tahunan ya kalau nggak salah ya. Iya, lama sekali nggak jumpa sama dokter. Oke dokter, sehat ya kabarnya? Sehat. Gimana tadi di perjalanan, lancar? Hari ini sepertinya lancar. Lancar. Oke, tetap semangat ya dokter. Udah makan siang tadi dok? Sudah. Oke, pasti Gema Merdeka kita bakalan ngobrolin tentang bahaya narkoba dalam perspektif spiritual ya. Jadi fansnya Gema Merdeka, Yulia juga akan membuka pertanyaan di akhir acara nanti ya, di sesi yang terakhir Yulia bakal bacakan pertanyaan tentang bahaya narkoba ini. Silakan untuk Anda yang bertanya silakan dikirim di 0815558977. Baiklah fansnya Gema Merdeka, sebelum kita lanjut untuk obrolan ringan kita siang hari ini, jangan kemana-mana. Yulia akan putarkan satu buah lagu dulu untuk mengawali perjumpaan kita di ajang ngobras ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Wangaya Denpasar. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Setia Gema Merdeka masih diajang ngobras ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Denpasar. Fans setia Gema Merdeka ya, semangat sekali karena tema hari ini sangat menarik fans setia, khususnya untuk Anda para kaum Gen Z ya, dan juga semuanya deh, ini sepertinya penting ya, nggak itu anak-anak, nggak itu dewasa, remaja, Gen Z, gen apapun itu ya, ini semua penting ya. Baiklah fans setia Gema Merdeka, kembali Yulia informasikan, Yulia nantikan gabungan Anda di 0815588977. Silakan mengajukan pertanyaan tentang bahaya narkoba dalam perspektif spiritual. Nah, dokter, langsung saja kita tanya-tanya bareng dokter Beli ya. Oke dokter, sebelum kita berlanjut untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih jauh mungkin ya, karena kita kan ini membahas tentang bahaya narkoba dalam perspektif spiritual ya dokter ya. Terus sebelum kita berlanjut pertanyaannya, Yulia mau dijelasin dulu dok, apa itu yang disebut dengan narkoba? Ya, jadi kalau istilah narkoba mungkin udah umum ya Mbak Yulia, semua tahu ya. Jadi, sering dengar, tapi mungkin ada juga dokter Vanastia yang belum tahu nih sebenarnya narkoba itu apa sih gitu. Jadi kalau dari segi istilah narkoba ya, narkotika dan obat-obatan terlarang kan gitu ya Mbak Yulia. Jadi kalau kita lihat lagi, narkotika itu kan ya obat-obatan yang memang sangat berbahaya ya. Jadi dia bisa mempengaruhi otak, khususnya mengganggu kesadaran dan membuat orang kecanduan. Kecanduan, kepengin terus dan menerus mengkonsumsi begitu ya dokter ya. Kenapa kok begitu dokter? Jadi saat ini narkotika dan obat-obatan terlarang itu juga banyak ya. Ada sabu, ada ekstasi dan sebagainya nih ya. Jadi dia suatu substan ya, kita bilang, atau zat itu yang bisa mempengaruhi kinerja otak seseorang ya. Terutama di bagian kita di psikiatri itu dia bisa mempengaruhi gangguan emosi dan perilaku. Ya, jadi itu yang membuat dengan penggunaan zat ini ya, dia akan terus-menerus menginginkan penggunaan zat ini. Jadi emosinya terganggu, kacau, jadi akhirnya dia tidak bisa produktif ya. Jadi selain emosi, perilaku, kognitif juga terganggu ya. Fungsi kognitif itu istilahnya fungsi berpikirnya dia juga terganggu, dan juga fungsi sehari-hari ya, artinya orang ini tidak produktif gitu ya, tidak produktivitas gitu ya. Ya, jadi itu yang membuat narkoba ini sangat
berbahaya, dilarang Oke, ya. dilarang ya. Itu alasannya Vanstia kenapa narkoba ini dilarang ya. Bahkan pemerintah juga memberantas yang namanya narkoba ini, dokter ya. Karena memang sangat berbahaya sekali, terutama untuk mereka kaum milenial atau kaum Z ya, Gen Z yang saat ini yang anak-anak itu juga harus kita semacam edukasi agar mereka jangan sampai mengenal yang namanya narkoba ini ya. Nah, terus untuk seseorang menjadi pemakai narkoba ya dok ya, itu kan ada yang sampai kecanduan ya yang dibilang dokter tadi itu tahap-tahapan kenapa mereka itu bisa menjadi kecanduan itu ada tahapannya nggak dok? Ya jadi narkoba ini ya memang tidak semuanya langsung menjadi kecanduan gitu ya Mbak Yulia ya. Ada tahapnya tentunya ya. Jadi ada memang awal sekali biasanya yang tadi Mbak Yulia bilang itu orang milenial gitu ya. Jadi memang awal-awal itu sering kali orang yang mengenal narkoba tuh di awal-awal dia remaja gitu ya. Jadi pada saat mungkin di awal-awal tuh ada namanya tahap iseng-iseng gitu ya, atau coba-coba ya, eksperimen ya. Jangan seng gitu. Ya jadi diajak sama teman gitu ya, teman-teman di sekolah atau mungkin di lingkungan di Banjar kalau di Bali ya. Nah itu jadi seringkali di sinilah awal mula biasanya Mbak Yulia ya. Awal mula dia seseorang tuh dia mencoba dan dia merasakan gitu ya. Begitu pertama merasakan itu gimana? Langsung ketagihan atau gimana tuh dokter? Ya, jadi tentunya karena narkoba ini kan salah satu zat gitu ya, seperti obat-obatan ya. Jadi kalau orang udah mencoba make itu ya otomatis langsung bekerja zatnya ini di otaknya dia ya. Jadi tergantung efek dari zat itu sendiri ya. Jadi misalnya seperti sabu gitu. Jadi orang yang lo pakai sabu ya langsung dia akan meningkat euforia semangatnya dia ya. Nah jadi dia langsung orang bilang on terus gitu ya. On terus. Nah jadi itu langsung dirasakan ya. Nah itu pada tahap eksperimen. Nah terus ada juga berikutnya tahap suatu namanya event-event rekreasional gitu ya. Pada saat misalnya liburan weekend ya, kumpul-kumpul. Nah itu bisa juga muncul di sana peredaran. Ada peredarannya di sana ya. Jadi semacam kayak ada kesempatan begitu ya dokter ya. Ketika ada kumpul-kumpul, nah itu dimanfaatkan untuk mereka yang sudah pemakai ya. Jadi mengajak temannya begitu. Ya, jadi mulai dari sana ya. Yang kedua, jadi misalnya weekend itu ya minum, habis itu ada obat-obat itu ya, sabu, ganja, heroin itu biasanya. Terus berikutnya ada tahapan yang ketiga, itu tahapan yang situasional namanya. Jadi situasi tertentu dia setelah dia nyoba tentunya sebelumnya dia merasakan kok minum narkoba misalnya sabu saya kok gini ya rasanya ya kok rasa gitu. Saya percaya dirinya meningkat ya. Nah pas dia ada depresi misalnya sedih atau ada masalah, nah di situasi itu dia bisa memakai lagi ya. Itu sih yang situasional ya. Dokter, untuk narkoba ini kalau dibandingkan dengan minuman keras atau alkohol itu lebih bahaya atau sama bahayanya dok? Jadi kalau narkoba itu kan ada 3 jenis ya. Jadi narnya adalah narkotika. Dan zat berbahaya lainnya itu biasanya kita sering singkat napsa. Narkotika. Denger sih. Ya, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Narkotika itu yang termasuk heroin ya, kokain. Bentuknya gimana? Obat atau bentuk tablet atau gimana dok? Ya, jadi kalau kalau saya sendiri kan tidak pernah pakai ya. Nggak tahu juga ya. Jadi biasanya kita belajar dari klien ya. Itu gimana? Jadi dia bilang ya memang misalnya kalau ya dia ganja gitu ya. Jadi ganja tuh dia pakai kayak rokok daunnya tuh ya. Oh ya ganja tuh kayak bentuk daun gitu ya. Ya, jadi itu dipakai. Itu dipakai rokok. Ya. Nah, terus kalau ya sabu-sabu kan ya dia beli gitu ya. Jadi dalam bentuk serbuk gitu ya. Nah, jadi kita justru belajar dari sana ya. Jadi ternyata sesuai teori efeknya seperti sesuai teori juga ya. Jadi misalnya kalau dia pakai sabu-sabu ya seperti tadi dia on terus, kalau dia nggak pakai langsung dia tiba-tiba langsung drop. Ya
drop, depresi, susah tidur, Depresi. emosi, sampai ya pertengkaran. Kalau dia udah berkeluarga ya bertengkar sama suami istri karena ya. apa namanya emosionalnya tuh menjadi meningkat ya dok. Ya. Kalau udah dapat yang tadi itu udah Jadi mereda ya lagi, dia mereda lagi ya. Jadi on lagi. kalau yang sabu-sabu itu dia termasuk yang psikotropikanya ya. Jadi dia hanya merubah emosi perilaku. Emosional. Kalau yang narkotika dia sampai efek saatnya itu ke kesadaran. Jadi artinya dia misalnya dia ada masalah dia minum Konsumsi. heroin misalnya dia sampai benar-benar penurunan kesadaran, mungkin Penurunan sampai kesadaran itu melupakan. dalam arti Ya. tidur Ya. atau mereka sadar tapi mereka sudah kayak Bisa sampai tidur ya, sampai tidur dalam tuh ya. Nah, itu kalau misalnya ada narkotika yang memang tujuannya untuk pengobatan ya, seperti morfin ya kita Morfin. tahu. Nah, itu kan memang untuk pas operasi itu dipakai apa namanya? untuk untuk apa? nyerinya Oh, ya iya, dipakai. iya. Nah, tapi itu kan memang tidak ini ya untuk terapi itu. Tapi yang sering Morfin itu jenis morfin. ya Dok, jenis ya. morfin itu ya narkotika. Oke, baik, sangat menarik sekali perbincangan kita Fans Setia Gema Merdeka. Jadi untuk kita yang belum tahu ya tentang narkoba, nah ini disimak baik-baik seperti apa itu narkoba dan juga bahayanya narkotika dan juga psikotropika akan dijelaskan langsung oleh Dr. Belly ya sampai jam 2 siang nanti ya. Oke Fans Setia, sabar dulu, kita akan berlanjut setelah yang berikut ini, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Setia masih diajak ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Umum Daerah Wongaya Denpasar. Baiklah Fans Setia Gema Merdeka, setelah tadi dijelaskan tahapan-tahapan ya bagaimana seseorang itu menjadi kecanduan yang namanya narkoba ya, narkotika. Ya itu dia Fans Setia Gema Merdeka. Setelah tadi ada 3 tahapannya ya dokter ya. Ya. Tahapan eksperimen, tahapan penggunaan rekreasi dan juga situasional dokter. Ya. Ada lanjutan lagi nggak dok tahapannya itu dok? Ya, jadi ada lagi 2 ya Mbak Yulia. Jadi lagi 2. setelah itu tuh ada yang namanya tahapan abuse gitu ya, penyalahgunaan. Ya abuse ya. Oh, tak kirain bius mau operasi di bius dulu gitu dok. Nah, Bukan ya, beda ya dok ya. bukan ya. Oke, Abuse baik. atau disalahgunakan. Oke, ya. disalahgunakan. Jadi biasanya kasusnya setelah dia tadi udah pernah nyoba gitu ya Mbak Yulia. Nah akhirnya kok dia merasa misalnya seseorang yang stres misalnya ya, atau seseorang yang merasa rendah diri. Kok misalnya dia setelah pakai sabu rasa percaya dirinya meningkat ya, stresnya hilang. Nah akhirnya suatu saat dia ada masalah sama keluarganya, sama orang tuanya, jadi dia akhirnya dia Kepengen lagi. pingin terus pakai itu biar rasa stres, rasa percaya dirinya itu tidak mengganggu ya. Jadi dipakai obat ini disalahgunakan jadinya ya, terus Disalahgunakan pakai jadinya. gitu ya. Jadinya begini dong. Apa namanya kalau misalkan ada masalah apapun gitu, dikit-dikit pengen nyoba karena pengen apa namanya meningkatkan PD-nya Iya. kayak gitu ya dok ya. Jadi terus menerus dipakai- kepengen ya. Ya akhirnya ya terus menerus ya. Sampai akhirnya di tahap terakhir ada namanya kecanduan. Kecanduan, Ya. kecanduan narkoba, Ya. narkotika. Iya. Oke, seperti Jadi, apa itu dok? Kecanduan itu tahapan paling akhir ya. Jadi efek dari saat ini udah memenuhi kriteria ya namanya kecanduan atau ketergantungan. Jadi ada 4 tanda yang menjadi kecanduan ini. Yang pertama penggunaannya tuh dia tidak bisa mengontrol, Mak. Tidak Jadi, bisa mengontrol. Maksudnya iya. dosisnya gitu. Iya, jadi dosisnya setiap hari dia kepikiran terus memakai ya. Jadi akhirnya ya nggak bisa di stop. Ini jenis narkotika yang narkoba yang mana nih dok yang membuat kecanduan? semua. Oh, semua. Iya, semua narkotika, Oke. psikotropika dan yang adiktif lainnya Adiktif tadi. termasuk alkohol, kopi, rokok ya. Ya, itu juga masuk. Tapi itu yang di apa namanya Yang kategori zat adiktif. ya, yang lebih ringan ya. Lebih ringan. Ya, kecanduan Oke. lebih ringan ya. Nah, jadi dia nggak bisa kontrol. Kemudian ada gejala yang kedua tuh withdrawal namanya. Jadi Apa itu, dokter? pada saat dia nggak dapat saatnya itu, nah dia mengalami emosi marah, nggak bisa tidur ya. Jadi gejala putus saat.
Ya jadi tremor tadi ya. Tremor yang gemeter keluar, itu ya. Ya keluar keringat. Kirain mau tedun dan ternyata tremor dia. Iya, itu hati-hati nanti kalau ketemu keluarga atau masyarakat ya seperti itu Mm-hmm. mudah emosi, ada tremor. Nah, ini jangan-jangan dia pemakai pecandu. pengguna ya oke. nanti di terakhir tuh kan ada kita ada spiritual dan ada tes ya, ada psikotes juga untuk deteksi itu bisa ya. Nah, terus gejala yang ketiga itu toleransi. Jadi istilahnya toleransi itu dengan dosis zat yang sama tuh dia efeknya bisa terus menerus makin meningkat. Meningkat efeknya. Ya, awalnya misalnya setengah gram jadi 1 gram, 2 gram, nah terus meningkat jadinya, ya. untuk Oke. memberikan efek yang sama. Dan yang terakhir itu yang paling penting mengganggu aktivitas seluruh fungsi kehidupannya. Sampai nggak bisa kerja gitu, Ya, Dok, ya. yang kerja nggak bisa kerja, yang sekolah sering bolos, mencuri, ya sampai akhirnya ya bisa dipenjara, sampai uangnya habis dia bisa jadi pengedar. Nah, ini yang jadi masalah ya. Itu siklusnya ya. Iya, siklusnya seperti itu dia. Seperti itu. Karena katanya mahal ya, Dok ya. Ya, dan sangat mahal ya. Dan sangat mahal. Ya, sangat mahal sekali. Jadi kalau uangnya habis ya dia mau nggak mau dia jual ke temannya, dia dapat uang, itu diputer. Nah, itu yang jadi ya kan nanti ranahnya ke pihak kepolisian. Ya. Oke, baik. Dok, misalkan nih seseorang pecandu, kita kan tidak tahu nih, Dok, orang tersebut bahwa sudah pemakai, bahkan dia pecandu narkoba ya. Misalkan pas ketemu di jalan. Nah, gimana kita bisa tahu kalau orang tersebut itu sudah kecanduan narkoba? Ya. Kayak gitu. Jadi itu ya maksudnya tremornya itu terus setiap gini atau kayak kumat-kumatan gitu, Dok? Tremornya itu sama Kak Yuli pernah baca atau gimana tuh kayak orang kayak gitu, kayak orang sekarat tuh, Dok. Bener kayak gitu, Dok, ciri-cirinya, Dok? Iya, jadi ya salah satu biasanya itu gejala saat ini kan ada 2 ya. Jadi gejala pada saat dia kecanduan tuh dia bisa menggunakannya kan tidak terkontrol ya. Itu berlebihan, itu kita namanya intoksikasi ya, istilahnya penggunaan zat yang berlebih. Nah, jadi yang berlebih itu ya tujuannya karena pasien itu kan tidak bisa mengontrol ya, karena adanya kerusakan otak di sistem rewardnya dia ya. Jadi dia pingin terus. Nah, itu ya salah satu gejalanya ya bisa dia kalau misalnya pengguna sabu tuh dia bisa meningkat ya. Jadi dia nggak bisa tidur ya, jadi ya bisa dia jadi cepat emosi ya, denyut jantungnya meningkat, emosinya meningkat. Nah, kalau dia withdrawal tadi itu dia pada saat nggak dapat zatnya, Mbak Yuli. Nah, pada saat itu dia juga terjadi gejala yang sama, jadi tremor, habis itu susah tidur, cemas, gelisah. Nah, dari sana mungkin tadi kalau kurang tidur matanya bisa merah itu bisa. Nah, dari sana mungkin kita curiga, tapi kan belum pasti juga. Nah, biasanya kita diagnosis atau penegakan pasti dia pengguna saat itu atau tidak. Kita ada tesnya, kencing ya, tes kencing dan kita konfirmasi ada nggak pengguna. Nah, itu biasanya kita pakai. Jadi untuk tesnya itu bisa melalui kencing saja, Dok ya. Kalau nggak perlu kayak diambil sampel darahnya gitu? Ya, jadi sementara ya yang kita ada ya di Rumah Sakit Wangaya itu tes kencing ya, tes kencing ya. Itu bisa untuk mendeteksi untuk adanya apakah dia penggunaan narkoba atau enggak ya. Oke, Dok, kalau misalkan para pemakai narkoba itu ada dampak fisiknya enggak, Dok? Ya, jadi masalah efek ya. Jadi efek tadi yang saya bilang memang narkoba itu adalah suatu kalau dia ketergantungan itu suatu kondisi penyakit yang kronis, Mbak Yuli. Jadi arti kronis itu yang memang akan lama sekali gitu ya progresnya. Jadi memang penggunaan ini efeknya ya ke fisik ya pasti, Mbak Yulia. Jadi pasien itu yang narkoba sering kali karena tadi ya tidurnya nggak bagus ya, mudahin jadi infeksi ya. Kalau dia penggunaan misalnya ganja atau sabu atau alkohol ya bisa gangguan ke
pencernaannya, lambung, kemudian gagal ginjal, gangguan fungsi liver ya, hatinya itu bisa sampai terjadi kanker hati itu bisa Mbak ya. Jadi sangat banyak sekali dampaknya ya, pasti ke fisik dan ke kesehatan emosi. ya. Oh, emosi juga, Ya, benar. Oke, itu dia fans di agama mereka. Jadi jangan coba-coba ya untuk memakai narkoba, karena itu dampaknya bakalan yang pertama jaringan otak rusak ya, Dok ya. Bisa. Terus juga bisa mengarah ke penyakit-penyakit yang berbahaya. Seperti jantung, kayak gitu, hati gitu ya. Aduh, ngeri ya Dok ya kalau ngomongin narkoba tuh ya Dok ya. Oke fans ya, jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka yang akan segera kembali setelah yang berikut ini. Gema Merdeka ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fans ya, Gema Merdeka masih diajak ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Denpasar ya. Masih ditemani bareng Dokter Billy yang masih tetap semangat dong ya. Oke, dokter tadi dijelasin tentang penyalahgunaan narkoba ya, dan juga efek-efeknya seperti apa, kecanduan sampai diceritain juga ya Dok ya, ciri-ciri dari kecanduan itu. Nah sebenarnya untuk kasus narkoba ini atau narkotika ini bisa dicegah nggak sih Dok? Ya, bisa ya. Kita ya bilang dicegah itu pasti bisa pasti gitu bisa. ya. Gimana caranya Dok ini? Ya, jadi untuk pencegahan tuh kita lihat dulu ya gimana sih seseorang tadi ya tahapan menjadi kecanduan narkoba ya. Jadi memang kalau bisa ya jangan sekali-sekali ya itu ya Mbak Yulia, jangan sekali-kali mencoba ya. Mencoba ya. Kalau udah sekali dicoba tuh efek substannya itu saat narkoba ini udah bereaksi ke otak itu ya. Nah, terus yang kedua dari orang menjadi kecanduan tuh memang ada banyak faktor. Faktor yang pertama tuh ada genetik. Ada nggak misalnya keturunan orang tuanya atau keluarganya yang menggunakan narkoba ya? Nah, itu bisa dari faktor genetik ya Dok? Iya bisa. Kalau ada faktor itu orang sangat berisiko tinggi ya dibanding tidak ada di keluarganya ya. Nah, terus yang kedua secara psikologisnya itu gimana? Apakah orangnya itu mudah terpengaruh nggak ya, karakternya gimana? Terus yang ketiga itu lingkungan sosialnya, teman-temannya gimana ya? Kalau teman-temannya nih ada yang banyak menggunakan narkoba ya itu risikonya juga tinggi ya. Nah kita cegah di 3 sisi itu ya. 3 sisi ya, jadi dari keluarga, dari teman dan nanti gimana karakter ini lewat spiritual tadi ya, nanti ya karakternya dia. Kalau dari keluarga ya kita ngajak nih Mbak Yuli, dari keluarga orang tua ya, terutama yang punya anak remaja ya kita edukasi ya. Jadi dampingi anaknya ya, tetap disupport gitu ya. Jangan neglect ya istilahnya, jangan cuek gitu ya. Ya jadi tetap anak itu biar nyaman di rumah. Usahakan membuat anak itu nyaman di rumah, dia pasti akan jauh lah terhindar dari bahaya narkoba. Dan juga kita lebih dekat untuk memantau apa yang dikerjakan seperti benar, itu. Ya. Jadi ini faktor utama untuk mendukung pencegahan narkotika atau narkoba ini. Yang pertama dari keluarga. Dari keluarga ya, sangat besar itu ya, sangat besar perannya. Pengaruhnya ya. Baik. Terus untuk yang berikutnya apa Dok ini? Gimana cara untuk mencegahnya? Terus untuk yang lingkungan sosial tadi ya. Jadi kalau anak sudah dia di keluarga dia nyaman, senang ya pasti dia akan ada masalah, pasti kembali ke keluarga. Nah kalau di keluarga ini udah rusak gitu ya, nah pasti si anak kalau ada masalah kemana? Pasti dia ke tadi ya teman-teman, lingkungan sosial. Nah kalau teman-temannya itu ada pengguna juga, ya itu kan sangat berisiko. Dan dia menggunakan dan dia tadi masuk ke fase coba-coba dulu ya, akhirnya terus-terus ya. Dan dia merasa nyaman, akhirnya kecanduan ya. Jadi seperti keluarga ya, kalau misalkan broken itu juga menjadi salah satu pemicu anak tersebut bisa mencoba begitu ya Dok ya. Dan yang terakhir tadi ya ini karakter ya. Karakter anak. Jadi di sini adalah peran gimana seseorang itu dia bisa memaknai diri ya, memaknai dirinya sendiri, memaknai hidupnya sendiri ya. Jadi misalnya kalau anak remaja dia mau jadi apa? Kalau misalnya ada orang yang udah berkeluarga, dia mau seperti apa di keluarganya ya? Apakah misalnya kalau dia misalnya
penggunaan narkoba, nah itu kan mungkin pasti 99% pasti orang nggak mau ke sana gitu ya, Mbak Yulia. Nah, disinilah peran spiritual. Jadi kita bangkitkan ya dengan gimana makna hidupnya dia melalui peran spiritual ini, Mbak Yulia. Jadi bisa dicegah dengan spiritual, Vanstia ya. Jadi dan juga keluarga ini adalah peran yang paling penting untuk menjauhkan anak-anak kita dari narkoba ya. Oke. Nah, terus untuk yang lainnya nih, Dok, untuk pencegahannya yang lainnya ini ada lain nggak, Dok, selain yang itu tadi? Jadi sebelum jadi kalau memang dia penggunaan narkobanya ada keluhan klinis ya, Mbak Yulia. Jadi ada tadi gejala putus asa, withdrawal, sampai matanya merah, sampai tremor, sampai kejang ya, penuh kesadaran ya. Tentunya untuk penanganan ya kita berikan pengobatan terlebih dahulu ya. Jadi pengobatan ada obat-obatan yang berupa anti cemas ya, obat-obat yang membantu bisa tidurnya dia, obat-obat anti psikotik itu yang bisa memperbaiki proses pikirnya yang terganggu akibat narkoba ini, Mbak Yulia. Nah, kalau dia udah stabil nih, nah secara prognosis atau gimana masa depan ya pengguna narkoba ini ya, kalau di buku-buku dikatakan memang penggunaan narkoba ini sangat rutin sekali untuk mengalami relapse atau kekambuhan itu, Mbak Yulia ya. Nah, jadi di sinilah kalau mereka udah stabil, di sanalah masuk peran-peran spiritualitas ya, yoga, jadi harus distabilkan meditasi dulu ya, Dok ya. Distabilkan dulu baru kita masuk ke spiritual. Ya, spiritualnya. Oke, baik. Dokter tadi kan bilang kalau sudah stabil gitu, itu artinya sembuh, Dok. Sembuh atau gimana ya dibilang? Maksudnya gini, narkoba itu apakah bisa sembuh gitu, atau cuman stabil gitu-gitu aja nanti bisa kumat atau gimana tuh, Dok? Ya, jadi kalau ya narkoba ya, kalau di bagian kami di psikiatri ya, dia kan salah satu gangguan jiwa ya, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan saat ini ya. Nah, jadi kalau kita bilang sembuh ya, sembuh itu udah target kita katakan sembuh tuh dia bisa recovery atau berfungsi kembali, Mbak Yulia. Beraktivitas kembali. Iya, jadi awalnya sering bolos atau nggak bekerja, dia bisa bekerja dan abstinen itu tidak menggunakan zat ya. Nah, jadi artinya dia bersih zatnya ya, selama kriterianya itu ya minimal setahun kita bilang ya, setahun nggak pakai dan dia bisa kerja, itu udah kita bilang ya sembuh gitu ya mungkin ya, Mbak Yulia. Nah, tapi bisa nggak muncul lagi sama kayak batuk pilek ya, batuk pilek bisa nggak? Bisa muncul lagi. Ya, jadi terlihat itu bisa. Tergantung sama cuaca. Kalau mungkin narkoba ini mungkin sudah stabil, sudah sembuh, terus ada yang nawarin. Nah, itu bisa kambuh lagi. Nah, ini dah yang perlu kita jaga ya. Gimana penguatan dari dalam ya melalui spiritual salah satunya nih, itu yang menjaga dia untuk bisa tetap abstinen tadi, bisa tetap bekerja aktivitas, Mbak Yuli. Beraktivitas kembali ya. Oke, baik, Dok. Tadi kan dokter juga sempat menyinggung bahwa pengguna narkoba itu bisa stabil atau bisa dibilang sembuh ya. Sembuh dalam artian mereka tidak menggunakan zat-zat tersebut selama misalkan sudah beberapa tahun ya kayak gitu ya, Dok. Nah, jika seseorang tersebut ini tidak pernah memakai sudah lama ya, sampai tahunan lah, Dok. Katakanlah tahunan. Nah, apakah di dalam tubuhnya itu masih ada efek-efek sisa-sisa dari zat yang pernah dulunya dia konsumsi itu, Dok? Apa sudah hilang gitu zatnya itu? Kalau untuk zatnya sendiri itu kan biasanya udah hilang ya, Mbak Ilya. Jadi ya kurang lebih tergantung jenis zatnya ya, 1 sampai 1 minggu itu biasanya udah hilang ya. Udah hilang. Kan tubuh kita punya sistem pembersihan ya, ginjal, hati kita itu membuang gitu ya, lewat kencing kan, lewat keringat. Nah, cuma ya kendalanya tadi itu zat ini kan bereaksi langsung ke proses pikir gitu ya. Nah, itu yang dirusak sama zat mungkin ini. Sepertinya kayak dibilang gini ya, Dok ya. Jika ada masalah, solusinya itu, biar kita lupa dengan masalah, solusinya itu. Iya, kesana. Gitu. Jadi tergantung sama pola pikirnya. Iya, jadi kan ya. bisa kesana lagi ya. Nah, cuma kalau dia pernah penggunaan zatnya berlebihan, intoxikasi ya, keracunan itu Pak. Nah,
Sampai ada yang keracunan. Atau orang bilang apa? Misalnya kalau dia nggak pakai SAT kan sakau ya sampai yang keracunan itu sampai banyak ya intoksikasi itu. Nah, itu yang mengganggu sistem kontrol emosi, sistem reward di otaknya dia ya. Nah, ini walaupun misalnya seperti luka di badan kita ya, mungkin dia udah sembuh tapi mungkin ada bekas-bekas. Nah, itu yang terganggu. Nah, itu yang memang memerlukan terapi ya, terapi obat-obatan dari kita ya. Ada anti cemas, anti psikotik namanya, itu yang biasa mengerim ya, craving itu dia pingin lagi itu. Nah, itu ada obat-obatan yang bisa mengerim itu yang kita berikan biasanya. Oke, jadi itu dia fans Setia Gema Merdeka, semakin menarik sekali perbincangan kita ya, dan jangan lewatkan untuk Anda yang mau bertanya, silakan masih Yula buka pertanyaannya di 0815580977. Jangan lupa disampaikan nama, spasi, alamat Anda. Fans Setia, kita nikmati dulu lagu yang berikut ini, tetap di 97,7 Fan Gema Merdeka Ngetren. Gema Merdeka Ngetren. 7,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Setia Gema Merdeka masih diajak ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Umum Daerah Wongaya dan Pasar ya. Masih setia ditemani bareng Dokter Belly ya. Kita masih ngobrolin tentang bahaya narkoba ya Dok ya. Bahaya narkoba dan juga spiritual. Nah, ngomong-ngomong spiritual nih Dok, apa aja sih spiritual yang dilakukan untuk mencegah atau membebaskan anak-anak kita, generasi penerus kita ini dari narkotika Dok? Ya, baik ya. Jadi spiritual ini sepertinya ya awang-awang gitu ya. Apa ya. Jadi apa nggak kelihatan? Oh, nggak kelihatan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ya ada namanya istilah panca maya kose gitu ya. Jadi manusia itu ya atau pribadi itu tidak terdiri dari fisik aja ya. Jadi dia terdiri dari fisik itu dari luar ya, lapisan luarnya itu yang bisa kita pegang. Terus dia bisa berubah dari umur ke umur, dari kecil dewasa lansia berkembang ya. Berubah sesuai dengan hormonnya ya, bisa dari kulitnya mulus sampai kalau lansia udah keriput gitu ya. Nah, terus yang kedua itu ada namanya lapisan pranayama atau nafas ya. Nafas itu yang tidak kita bisa lihat tapi bisa dirasakan nggak Mbak Eli kalau nafas? Kan bisa kita nafas. Nah, kita bernafas bisa nafas dirasakan. Itu dilambangkan dengan energi. Jadi kalau orang manusia nggak ada nafasnya, dia udah nggak ada energi, udah meninggal gitu ya. Nah, itu lapisan yang kedua. Nah, terus yang terakhir yang ketiga itu ada namanya lapisan manemekose. Itu lapisan mental, emosi gitu ya di sana. Jadi lapisan ini marah, sedih ya, senang, gembira, itu lapisan itu di sana dia ya. Di emosi. Nah, kalau kita lihat fisik tadi yang di luar. Nah, kalau lapisan nafas, mental, emosi, terus di atasnya lagi itu ada namanya lapisan widya maya kosa dan ananda maya kosa, itu lapisan kebijaksanaan ya. Itu yang kita namakan lapisan kebijaksanaan spiritualnya nanti di atas lapisan emosi. Jadi orang yang emosi marah-marah, jadi itu biasanya kalau ini terganggu, kita nggak akan bisa ngambil keputusan ya nggak? Pas kita lagi marah, emosi, keputusan kita seringkali salah ya. Jadi nggak bisa kita mengambil keputusan dalam keadaan kita lagi emosi ya. Gitu. Nah, jadi ini dah yang kita latih. Jadi gimana melatih emosinya biar stabil gitu ya, melatih kontrol marah, cemas ya, sedihnya biar terkontrol, akhirnya bisa kita ngambil keputusan yang di atasnya lagi ya, keputusan, kemudian kita mau berpikir masa depan ya, 5 tahun dari sekarang mau jadi apa ya, 10 tahun lagi sekarang mau jadi apa. Nah, di sana ya dikatakan spiritualnya bagus kalau kontrol emosinya nih bagus gitu bagus ya, terkendali ya, terkendali ya. Itu dia. Jadi fans Setia Gema Merdeka ya, kita harus mengontrol yang namanya emosi ya. Jadi salah satunya ya dengan cara mindfulness, kemudian yoga. Meditasi ya. Itu yang dilatih gimana dengan kalau yoga itu kita tahu bahwa ada yang namanya yoga asana tuh latih fisik ya. Kemudian pranayama melatih nafas ya, breathing. Nafas masuk, nafas keluar gitu ya. Dan meditasi. Ya, meditasi itu latih
fokus ke pikiran ya. Oke, jadi harus fokus pikirannya Vanstia. Semoga semua hidup berbahagia. Iya. Wah, sudah Oke. ini ya tahu ini ya. Pernah. Ya, Pernah mengikuti meditasi. Ya meskipun cuma beberapa sih dokter, tapi itu memang sangat bermanfaat ya untuk mengatur pikiran kita agar kita selalu berpikir positif. Iya, biar bisa berpikir di atas emosi tadi ya. Nah, jadi itu yang sangat kita sarankan ya Mbak Yulia. Jadi apalagi bagi masyarakat teman-teman ya yang pernah misalnya ada masalah dengan narkoba ini ya. Kalau bisa lakukan setiap hari ya, setiap hari kurang lebih 10-20 menit itu udah cukup ya. Oke, tapi itu harus rutin ya dok ya? Rutin setiap hari, sama kayak ibarat makan ya. Makan itu kalau sehari nggak makan kan lemas. Nah kalau kita udah tiap hari ya rutin ya. Karena yang namanya pikiran itu kan fluktuasi ya. Setiap hari ada perubahan-perubahan yang harus dikontrol ya. Oke, seperti itu Vanstia Gema Merdeka ya. Terus untuk praktek dari spiritual sendiri gimana caranya untuk menjalankan dok para pengguna narkoba ini dok? Iya, jadi seperti tadi kita udah bahas. Jadi kalau pengguna narkoba kalau dia ada keluhan fisik ya, jadi kita stabilkan dulu ya. Gangguan tidur kita stabilkan dulu. Nah kalau sudah kondisi stabil, nah salah satu terapi mindfulness, yoga, meditasi ini itu salah satu terapi komplementer. Jadi artinya dilengkapi biar hasilnya maksimal ya, untuk mencegah relapse atau kambuh tadi ya. Nah jadi sangat disarankan kalau misalnya latihan fisik ya, yoga asana ya, itu minimal biasanya kurang lebih 30 menit gitu ya setiap hari. Ya dilanjutkan dengan atur nafas ya, atur nafas pranayama dan nanti tutup dengan 5-10 menit meditasi. Meditasi cukup loh 10 menit ya cukup ya. Kalau misalnya mungkin di awal-awal kalau misalnya belum paham gitu ya, terbiasa boleh nanti ikut-ikut kan ada misalnya kelas-kelasnya, kelas meditasi ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya, itu bisa. Perlu bantuan untuk konseling spiritual nggak sih dok? Konseling spiritual ya, jadi kita di Rumah Sakit Wangaya itu kan kita ada juga ya, ada pelayanan itu ya. Jadi memang kita konseling ini tujuannya bagaimana menemukan makna hidup si klien itu sendiri Mbak Yulia. Jadi seperti tadi ya 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, kalau udah berkeluarga apa yang memang mau dicapai gitu ya, akhirnya biar mereka bisa fokusnya ke sana ya. Oke, jadi perlu juga ya untuk bantuan konseling spiritual, untuk menyembuhkan para pengguna atau pecandu narkoba ini, dokter ya. Oke, Vanstia Gema Merdeka, jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Vanstia Gema Merdeka masih diajak ngobrol bareng sehat bersama RSUD Wongaya Denpasar ya. Baiklah Vanstia, sudah mendekati di sesi yang terakhir. Ada satu pertanyaan yang bakal Yulia bacakan ya. Jadi gimana cara mengatasi tentang bahaya narkoba ini untuk anak yang masih menginjak remaja? Oke, pertanyaannya dari Bapak Bagas yang ada di Denpasar. Oke, baik, silakan. Bapak Bagas ya. Bapak Bagas dari seputaran Denpasar. Bapak Bagas ya. Pertanyaannya sangat bagus dan praktis ya. Memang yang gimana cara mengatasi ya. Jadi ya yang paling penting kalau anak remaja itu ya seperti tadi sempat ya kita diskusi ya Mbak Yulia. Jadi orang tua, keluarga itu sangat-sangat berperan penting untuk mencegah anak tidak sampai ke narkoba ya. Jadi buatlah suasana di keluarga atau di rumah yang nyaman mungkin ya bagi anaknya Bapak ya, Pak Ibu. Nah, kalau anak udah nyaman dia pasti kalau dia ada masalah pasti dia akan cerita ke orang kita, tuanya ya. Tidak mencari keluar gitu ya, pasti ke dalam dia ya. Mencari solusi di dalam rumah saja ya. Benar, jadi itu mungkin salah satu kunci atau cara kita untuk mendidik anak kita, menjauhkan anak-anak kita dari narkoba ini ya dok ya. Iya ya. Jadi kalau secara insting gitu ya, emosional anak remaja tuh dia sebenarnya udah tahu ya mana yang baik, mana yang tidak ya. Jadi kalau dia ada masalah dia pasti berusaha dulu mencari ke dalam dulu ya. Nah kecuali kalau di dalam dia nggak ketemu solusi ya,
dia pasti akan mencari keluar ke teman-temannya. Oke, ya. baik. Jadi itu kuncinya, bangun komunikasi yang baik dengan anak ya. Buat acara-acara yang mengajak anak-anak ya keluar bersama, mungkin makan bersama, makan bareng. Itu cara yang paling mudah sebenarnya. Ya, yang paling mudah ya. Iya. Oke, baik dokter. Ini karena waktu sudah merapat saja ke jam 2, mungkin bisa disampaikan langkah-langkah praktis ya. Untuk terkait tentang narkoba ini seperti apa dokter? Ya, jadi mungkin ya langkah praktis yang pertama, jika ada anak atau keluarga ya yang mengalami gangguan penggunaan narkoba ini ya. Jadi ini suatu kondisi yang kronis tadi ya. Kondisi yang kronis itu artinya panjang dan kompleks ya. Jadi kita tidak bisa dokter sendiri akan mengatasi ini ya. Jadi yang pertama mungkin dari pihak keluarga mohon disupport ya, jangan dijauhkan mungkin ya Mbak Yulia. Jadi tetap dirangkul ya, biar dia mau mendapatkan pertolongan ya, dia tidak mencari keluar lagi ya. Nah, terus yang kedua tentunya penggunaan narkoba ini kita assessment dulu ya, saat apa yang digunakan ya, ada nggak efek-efek keluhan fisiknya. Kalau ada efek fisik, ada efek keluhan mental, itu kita berikan terapi biasanya Mbak Yulia. Kita terapi untuk mengurangi keluhannya dia. Nah, terus kita perlu juga kolaborasi nih ya. Kalau tergantung kalau di masyarakat ya, misalnya kalau orang yang agama Kristen ya biasanya mereka ke gereja ya, konsultasi sama pastornya ya, pemuka agama ya, pemuka agama ya, mungkin teman-teman yang umat Muslim. Kalau yang Hindu mungkin bisa misalnya ada ke gereja ya, ada pinanditanya bisa konsultasi di sana ya. Mungkin kalau secara Hindu misalnya kalau melukar lebih fresh menjadi seseorang yang baru gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan ya. Jadi kita ajak bukan dari medis dokter aja, tapi semua keluarga ya, pemuka agama, masyarakat, itu mari kita bersama-sama ya bekerja sama untuk memberantas. Ya. Oke, baik, terima kasih dokter. Karena ini waktu sudah merapat ke jam 2, silakan untuk yang terakhir dokter memberikan closing statement terkait tentang bahaya narkoba ini untuk fans Setia Gema Merdeka. Silakan dokter. Ya, terima kasih Mbak Yulia. Jadi boleh saya simpulkan ya. Jadi penggunaan narkoba ini itu sangat mengganggu, baik itu gangguan mental, emosional dan juga fisik ya. Dan ini bahaya narkoba ini gangguannya bersifat jangka panjang. Nah, ini memerlukan pihak-pihak terkait. Salah satunya adalah yang paling penting dari keluarga sendiri, kemudian yang kedua dari terapis ya, psikiater, psikolog, dan tentunya spiritual dari pemuka agama ya. Jadi penggunaan narkoba ini tidak bisa disembuhkan hanya dengan obat saja, tapi kita bangun secara spiritualnya dia, gimana dia bisa memaknai hidupnya dia, mau menjadi apa untuk mencapai kesembuhan secara holistik. Itu ya mungkin Mbak Yulia. Ya. Iya, baik, terima kasih Dokter Belly atas waktunya dan juga informasinya, edukasinya ya tentang bahaya narkoba ini untuk fans Setia Gema Merdeka. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan fans Setia Gema Merdeka, sampai di sini dulu ngobrol kita, ngobrol bareng sehat bersama RSUD Wongaya Denpasar. Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Yulian Pertugas, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan dan jauhi narkoba. Bye bye.